Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Siang itu, selesai menjalankan ibadah sembahyang duhurnya, Arya Binangun dan Wirajaya bergegas menuju pendopo di mana Rinjani dan Laila sedang berbincang-bincang dengan lurah desa. Suasana canggung masih terasa antara mereka, di mana satu hari yang lalu kejadian memalukan terjadi akibat buah gasemak. Hingga suara lurah desa yang terdengar memecah suasana yang terasa hening dan senyap dikarenakan mereka yang sedari tadi malam hanya diam tanpa bicara. "Mahaguru, tolong bantu kami, bebaskan anak-anak kami, Mahaguru," ucap lurah desa yang sedang dilanda rasa khawatir atas nasib anak-anak desa yang hampir 2 hari diculik oleh gerombolan gagak dari Mataram. "Baik Ki Buyut. Ki Buyut juga harus tetap tenang dan sabar. Percayalah, Sang Hyang Widi akan mempermudah jalan kita. Kebajikan pasti akan menang melawan kemungkaran," ucap Arya Binangun memberi nasihat kepada lurah desa yang larut akan kesedihannya. Hingga di mana Arya Binangun yang menoleh ke arah Rinjani dan Laila yang sedari tadi mendengarkan sembari menatap dengan senyuman. Melihat Arya Binangun menoleh ke arahnya, kedua gadis itu segera membuang muka. Sementara Wirajaya hanya bisa mengerutkan dahi memikirkan akan 3 orang yang sedari kemarin pagi bersikap seperti tidak biasanya. Wirajaya hanya bisa diam tanpa berkata-kata, hingga nampak di sepasang matanya 5 pemuda yang kembali dari tugas meramu makanan. Wirajaya segera bangkit berpamitan dikarenakan ingin membantu kelima pemuda itu. Arya Binangun menyambut dengan senyuman, mengetahui maksud dari pemuda baik hati itu. Sesaat kemudian terlihat mereka yang kembali berbincang-bincang, hingga suara yang terdengar bersama kemunculan puluhan pengungsi yang tiba di halaman pendopo. "Kang Mas Arya." Mendengar itu, Arya Binangun yang berdiri tertegun melihat gadis cantik tinggi semampai dengan kulit sawo matang sedang tersenyum kepadanya. "Pitaloka," ucap lirih Arya Binangun. Pertanda pemuda itu kenal baik dengan pendekar wanita dari Daha itu. Hingga di mana tatapan yang tertuju ke arah Zainab, putri saudagar Ali Mahmud yang memiliki paras yang cantik, laksana dewi dari tanah Hindustan. "Zainab?" Sementara Rinjani yang menundukkan kepala saat melihat sosok Pitaloka yang dulu pernah menjadi musuhnya. Sementara Laila Begum mengerutkan dahi, pertanda gadis itu yang bingung dengan hubungan antara mereka. Hingga di mana Pitaloka dan Zainab yang berjalan mendekat, disusul Pitaloka yang bermaksud memeluk Arya Binangun. Rinjani segera tampil ke depan dengan mencegah maksud dari Pitaloka. Nampak Pitaloka terkejut melihat sosok yang tak asing baginya. "Dewi, kamu juga di sini?" Rinjani menjawab dengan senyuman sinisnya. "Tidak baik memeluk laki-laki yang sudah beristri." Sindir Rinjani atas niat Pitaloka. Pitaloka dengan wajah memerah pertanda ia tak suka mendengar ucapan Rinjani. "Apa aku salah? Jika kamu tidak puas, cabut pedangmu. Kita lihat seberapa hebat dirimu," ujar Rinjani menantang Pitaloka. Seketika suasana berubah menjadi tegang.
hingga dimana Arya Binangun yang mencoba melerai dua gadis yang ia kenal baik itu. Sudahlah, baru saja bertemu kalian sudah mau mencabut pedang. Apa ini pantas? Sebaiknya Mahaguru jangan ikut campur, ini urusan wanita, ucap Rinjani sembari melirik Arya Binangun. Benar Kang Mas, sebaiknya Kang Mas menyingkir sekarang, saut Pitaloka. Arya Binangun hanya bisa diam, pertanda sehebat apapun dirinya tidak akan bisa menang melawan sikap keras seorang wanita. Hingga Zainab dan Humairah yang membujuk Pitaloka untuk mengalah. Bersamaan dengan Laila yang ikut membujuk Rinjani agar mau pergi. Sesaat ketegangan mereda, bersama kedua wanita itu yang berjalan pergi menjauhi satu sama lain. Beberapa saat kemudian Birandra beserta 8 kawannya yang maju memberi sembah sungkem kepada Mahaguru mereka. Arya Binangun menyambut baik Birandra dan saudara-saudaranya hingga mereka yang berkumpul di pendopo. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Tanya Arya Binangun kepada Birandra serta yang lain. Ampun Mahaguru, kami bermaksud menghantar rombongan dagang Nyai Zainab ke Sedayu. Nasib naas menimpa kami Mahaguru saat berada di pasar bandar Sungai Bengawan. Kami bertemu Dharma Yaksa beserta pengikutnya Mahaguru. Lantas, apa yang terjadi hingga kalian seperti ini? Dharma Yaksa mengerikan Mahaguru. Dia dan para pengikutnya membantai para pedagang. Untung kami bisa selamat Mahaguru setelah lari masuk ke dalam hutan. Arya Binangun mendengar dengan seksama cerita Birandra. Maaf Mahaguru, tadi pagi aku dan Kakang Mbok Pitaloka tanpa sengaja melihat Pancali dan anak-anak Mahaguru. Mendengar itu Arya Binangun terdiam untuk sesaat, memikirkan dengan seksama ucapan dari Birandra. Seperti perkiraanku. Lalu apa Mahaguru bermaksud menyusul mereka? Arya Binangun menjawab dengan mengangguk-nganggukan kepala, hingga di mana Wirajaya beserta para penduduk desa yang datang membawa makanan berupa umbi-umbian untuk menjamu para pengungsi. Sebaiknya kalian isi tenaga kalian, ucap Arya Binangun sembari bergegas bangkit guna pergi menjalankan sembahyangnya. Sesaat bersama cahaya lembayung senja yang mulai terlihat di luasnya langit cakrawala, nampak Argasena dan Balapati yang sedang duduk menemani Birandra dan para pendekar daha serta pengungsi yang sedang menikmati makan mereka. Sampai suara yang menarik perhatian mereka. Ada yang datang, Ki Buyut, ada yang datang, teriak seorang pemuda sembari berlari menuju ke arah lurah desa di mana Birandra beserta para pengungsi sedang berkumpul menikmati makanannya. Selang beberapa saat lurah desa yang keluar menyambutnya. Siapa yang datang? Tanya lurah desa kepada pemuda membawa warta. Sepertinya pendeta agung, sontak Birandra serta yang lain terkejut mendengar ucapan itu. Hingga nampak di sepasang mata mereka lurah desa serta pemuda desa yang berjalan cepat menuju ke pintu masuk desa. Ada Dharma Yaksa, ucap Birandra yang sedang diselimuti rasa cemas. Bukan hanya Birandra yang sedang cemas, tapi para pengungsi juga ketakutan jelas dari wajah mereka seketika pucat basi. Tenang semua, ada kami di sini, ucap Argasena yang sedang duduk menemani Birandra. Kalian selesaikan dulu makananmu. Setelah itu, kita beri pelajaran kepada orang yang namanya Dharma Yaksa itu, ucap Balapati. Mendengar itu Birandra tersenyum, disusul ia yang meneruskan makannya. Beberapa saat kemudian terlihat Birandra yang berjalan bersama Argasena dan Balapati
Sementara di belakang mereka 30 pengungsi mengikuti dengan membawa senjata ala kadarnya. Melihat itu, Rinjani dan Pitaloka serta yang lain segera menyusul menuju ke arah jalan masuk di mana Dharmayaksa dan pengikutnya di sana. Hingga mereka yang terkejut melihat lurah desa serta penduduk yang sedang berlutut menyembah Dharmayaksa. Bangunlah Ki Buyut, dia penjahat. Tak pantas kalian memberi hormat kepada mereka. Teriak Biranda kepada lurah desa serta para penduduk yang lain yang sedang berlutut di bawah kaki Dharmayaksa. Mendengar itu, Dharmayaksa melihat ke arah Birandra. Oh, kalian di sana rupanya. Dharmayaksa menatap tajam ke arah Birandra yang tadi telah pergi mempermainkannya. Disusul dia yang mengalihkan pandangannya ke arah luar desa yang sedang berlutut di bawah kakinya. Ki Buyut, serahkan mereka kepadaku, ucap Dharmayaksa kepada lurah desa yang sedang menyembahnya. Maaf Guru, mereka tamu kami, ucap Ki Buyut yang memandang tinggi Arya Binangun. Mendengar ucapan penolakan dari lurah desa, wajah Dharmayaksa seketika memerah. Buyut, kamu berani menolakku? Apa kamu mau para dewa mengutukmu serta desamu? Ampun Maha Guru, ampuni kami, ucap serentak warga desa yang memohon pengampunan. Kalau begitu, cepat serahkan mereka kepadaku. Lurah desa dan para warga kebingungan atas permintaan dari Dharmayaksa. Buyut, kenapa kau diam saja? Bawa mereka kemari, teriak Dharmayaksa sembari menendang tubuh pria parubaya itu di hadapannya, mengakibatkan tubuh tua itu yang terjerembab ke atas tanah. Nampak lurah desa yang bangun kembali demi berlutut di hadapan Dharmayaksa. Ampuni kami. Kalau begitu, kenapa kamu belum pergi juga? Cepat bawa mereka kemari, teriak Dharmayaksa semakin emosi. Hingga suara yang terdengar dari tengah kerumunan para pengungsi. Bangunlah Ki Buyut, manusia durjana seperti mereka tidak pantas mendapat hormat darimu. Mendengar itu, lurah desa serta para warga segera bangkit berjalan meninggalkan Dharmayaksa bersama para pengungsi yang memberikan jalan kepada pemuda yang tak lain adalah Arya Binangun. Dharmayaksa geram setengah mati melihat lurah desa serta warganya tiba-tiba meninggalkannya, menganggap warga desa tak lagi menaruh hormat kepadanya. Buyut, beraninya kamu. Ingat Buyut, desamu tidak akan selamat, teriak Dharmayaksa seperti seorang yang sedang kesetanan. Hingga Dharmayaksa yang mengalihkan pandangannya ke arah pendekar berkalung permata biru yang sedang berdiri di samping Birandra serta yang lain. Siapa kamu berani-beraninya ikut campur urusanku, teriak Dharmayaksa dengan wajah merah padam. Untukmu tidak penting siapa diriku. Sebaiknya kamu pergi dari sini sebelum kamu menyesal. Beraninya kamu tidak mengenal siapa aku. Aku adalah Mahaguru Pandita Resi Dharmayaksa yang sangat agung perwujudan dari Purasurama. Purasurama katamu, kamu tak lebih dari Asura. Begawan Purasurama hanya memenggal kepala ksatria. Sementara kamu, wanita dan anak-anak juga kamu penggal. Dasar biadab kamu, ucap Arya Binangun yang geram terhadap Dharmayaksa. Bersetan dengan omonganmu. Kalian habisi mereka, teriak Dharmayaksa kepada para pengikutnya. Terdengar suara riuh bersama suara gemuruh langkah kaki 40 pengikut Dharmayaksa yang berlari ke arah Arya Binangun sembari mengangkat tombak Trisula. Melihat itu, Argasena dan Balapati serta yang lain segera mencabut pedangnya.
pendekar Daha yang maju menyambut para pengikut Dharma Yaksa. Para pengungsi saling bertukar pandangan hingga mereka beserta 5 pemuda yang memutuskan maju membantu. Rinjani tak mau kalah melihat Pitaloka yang berlari sembari mengayunkan pedangnya. Laila gadis itu tersenyum dikarenakan naluri membunuh yang ada dalam dirinya tiba-tiba bangkit, disusul gadis dari Segoro Yoso itu berlari menyusul Rinjani. Pertarungan sengit seketika terjadi antara para pengikut Dharma Yaksa melawan para pengikut Arya Binangun. Para pengikut Dharma Yaksa tidak diberi kesempatan oleh para pendekar Daha. Nampak dari Birandra yang berkali-kali menebas leher para pandita palsu itu. Begitu halnya dengan Argasena dan Balapati yang bahu-membahu menaklukkan musuh yang datang menyerang. Rinjani pun tak mau kalah dari Pitaloka dengan mereka yang menunjukkan seni permainan pedangnya. Sementara Laila Begum sungguh brutal dengan seni membunuhnya. Sore itu Birandra serta yang lain membalas dendam atas perlakuan para pengikut Dharma Yaksa sebelumnya. Sore itu keadaan berbalik dengan para pemburu yang dibantai oleh buruannya. Sementara di tempat lain nampak Wirajaya serta puluhan warga yang menatap tajam ke arah medan pertempuran hingga suara Humairah yang terdengar. Kisanak, kenapa kamu tidak maju membantu? Tanya Humairah kepada Wirajaya. Maaf Nyai, sebaiknya aku berjaga di sini. Jawab Wirajaya setelah melihat dengan seksama bahwa pihak mereka unggul dalam segala hal. Hingga Humairah yang mengalihkan pandangannya ke arah Zainab. Zainab, bagaimana ini? Apa kita harus juga maju seperti kemarin? Ucap Humairah yang tak pandai bertarung. Belum sempat Zainab menjawab, Arya Binangun angkat bicara. Kalian jaga di sini, jaga Ki Buyut serta para warga. Ucap Arya Binangun sembari berjalan menuju ke tempat pertarungan. Bersama dengan itu, Arya Binangun berjalan maju ke tengah medan pertempuran, sampai di mana langkah kaki pemuda itu yang berhenti di depan Dharma Yaksa. Nampak Dharma Yaksa tak segarang sebelumnya, terpancar jelas dari sorot matanya yang tidak setajam sebelumnya. Namamu Dharma Yaksa? Benar, aku adalah Mahaguru Dharma. Suara yang terpotong saat telapak tangan melayang ke arahnya. Suara terdengar akibat tamparan keras Arya Binangun berikan. Dharma Yaksa meringis kesakitan sembari memegang pipinya yang memerah. Bangsat, kau menamparku. Suara tamparan yang kembali terdengar bersama tubuh Dharma Yaksa yang terjerembab ke tanah dikarenakan kepalanya terasa pening akibat kuatnya tamparan Arya Binangun. Cukup. Ucap Dharma Yaksa sembari mengangkat telapak tangannya sebagai isyarat agar Arya Binangun menghentikan perbuatannya. Kenapa Mahaguru? Apa ini cara kesatria? Setidaknya beri aku bangun sebelum kamu menyerangku. Arya Binangun tersenyum karenanya. Disusul pemuda itu yang mundur beberapa langkah ke belakang guna memberi kesempatan kepada Dharma Yaksa untuk bangkit berdiri. Hingga di mana seorang pengikut Dharma Yaksa berteriak. Teriak seorang pengikut Dharma Yaksa sembari berlari dengan tombak terhujam ke arah Arya Binangun yang serta-merta disambut Arya Binangun berbalik guna menyambut serangan. Sampai sebuah tendangan depan yang Arya Binangun hadiahkan mengakibatkan pengikut Dharma Yaksa tersebut yang terpental jauh karenanya. Hai bangsat! Ucap Dharma Yaksa menarik perhatian Arya Binangun. Arya Binangun segera membawa tubuhnya berbalik ke arah Dharma Yaksa. Seketika terdengar suara saat tajamnya mata Trisula menancap ke tubuh Arya Binangun. Suara gelak tawa Dharma Yaksa saat melihat Arya Binangun jatuh berlutut sembari meringis kesakitan akibat mata Trisula yang menancap ke perutnya.
Sekarang mati kau bangsat, ucap Dharmayaksa dengan wajah gembira merasa dirinya telah mengalahkan musuhnya. Terdengar suara teriakan Arya Binangun sembari mencabut tombak Trisula yang menancap di perutnya. Pancasona, ucap Dharmayaksa ketakutan melihat luka robek pada perutnya Arya Binangun menutup dengan cepat dan kembali seperti semula. Hingga Dharmayaksa yang melihat sekeliling di mana 40 pengikutnya telah meregang nyawa di tangan para pendekar Daha serta para pengungsi yang sedari kemarin menjadi buruannya. Dharmayaksa segera berlari bermaksud meninggalkan tempat itu. Dharmayaksa sekuat tenaga mencoba meninggalkan, sampai suara yang memanggil namanya. Mahaguru Resi Pandita Agung. Mendengar nama kebesarannya dipanggil, Dharmayaksa tanpa sadar berbalik melihat siapa yang memanggilnya. Hingga tombak Trisula yang melesat cepat ke arahnya. Suara yang terdengar saat tombak Trisula miliknya menancap ke perutnya disusul tubuh Dharmayaksa yang jatuh ke atas tanah. Sampai saat dimana nafas terakhir yang Dharmayaksa hembuskan. Sore itu menjadi saat terakhir bagi Dharmayaksa sang Durjana menikmati cahaya kehidupan persembahan dari Sang Hyang Surya. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa gelapnya malam datang disertai naik tahtanya Sang Hyang Chandra dengan ribuan bintang yang berkedip di atas langit cakrawala. Nampak Arya Binangun beserta puluhan orang yang sedang bahu-membahu mengumpulkan mayat Dharmayaksa beserta mayat-mayat pengikutnya. Sementara Argasena dan Balapati bersama puluhan orang yang pergi ke pinggiran hutan guna mengumpulkan kayu bakar. Beberapa saat kemudian terlihat puluhan tumpukan kayu bakar dengan mayat-mayat yang terbaring di atasnya. Hingga di mana api kremasi yang membakar tubuh-tubuh tak bernyawa itu. Malam itu mereka menatap dengan seksama api membakar jasad para perusuh. Malam itu terlihat Arya Binangun sedang berada di depan api unggun bersama Argasena dan Balapati. Nampak juga Rinjani dan Pitaloka serta Wirajaya dan Birandra. Hingga di mana Zainab serta Humairah yang datang membawa minuman untuk mereka disusul dua gadis dari pesisir utara itu yang duduk bergabung. Mahaguru, bagaimana dengan mereka? Apa kita harus mengantar mereka dulu? Mendengar itu Arya Binangun melihat ke arah pendopo di mana 30 pengungsi yang sebagian besar adalah anggota dagang dari pesisir utara yang dipimpin oleh Zainab. Zainab, bagaimana? Tanya Arya Binangun kepada Zainab. Nampak Zainab yang memikirkan langkah apa yang akan diambil. Kalau diizinkan, saya pribadi ingin ikut Mahaguru membebaskan Pancali serta Raden Mahesa. Zainab, bagaimanapun kamu pemimpin mereka. Keselamatan rombonganmu menjadi tanggung jawabmu, Zainab. Lantas, menurut Tuan, apa yang harus kami lakukan? Rebut kembali barang yang mereka jarah. Mahaguru benar, Dharmayaksa sudah mati, hanya sedikit pengikutnya yang masih bertahan. Selama kita bisa menemukan sarang mereka, selebihnya mudah bagi kita. Ujar Birandra hingga Rinjani yang angkat bicara juga. Dengan barang-barang jarahan yang sebanyak itu, mudah bagi kita untuk menemukan. Pitaloka, besok pagi bawa saudara-saudaramu, pimpin dan bantu para pedagang merebut kembali haknya. Nampak Pitaloka yang masih ragu dengan ucapan Arya Binangun, hingga Rinjani yang angkat bicara. Mahaguru, biar aku ikut pergi bersama mereka. Pedalaman hutan Begawan adalah rumah bagiku. Aku mengenal baik tempat itu, Mahaguru.
Arya Binangun mendengar dengan seksama ucapan pewaris padepokan Tirtamaya yang berada di pedalaman hutan Bengawan. "Baik Dewi, kamu bantu Pitaloka merebut barang dagangannya Zainab serta para pedagang yang lain," ucap Arya Binangun yang dijawab anggukan oleh Rinjani. Sampai Pitaloka yang angkat bicara. "Kang Mas, biarkan aku tetap ikut denganmu," ucap Pitaloka yang keras kepala. "Pitaloka, sebaiknya kamu tetap pergi bersama Zainab. Bagaimanapun juga, kamu memiliki tanggung jawab atas rombongan Zainab." "Lalu Kang Mas sendiri?" tanya Pitaloka. "Tentu saja Pitaloka, mengejar para gagak." "Tapi Kang Mas, jumlah para gagak tidak sedikit. Bagaimana Kang Mas nanti menghadapi mereka?" ucap Pitaloka yang mencemaskan Arya Binangun. "Percayalah Pitaloka, kami akan baik-baik saja." Arya Binangun memikirkan dengan seksama, hingga di mana ia yang memutuskan. "Birandra, ikut denganku. Yang lain tetap pergi denganmu," ucap Arya Binangun. Nampak Pitaloka yang bermuka masam memikirkan ia yang harus berpisah dengan Arya Binangun, sekaligus harus menempuh perjalanan dengan Rinjani. Sampai suara Arya Binangun yang kembali terdengar. "Sebaiknya kalian pergilah tidur. Besok pagi kita akan berangkat." Mereka yang mencari tempat untuk sekedar memejamkan mata. Waktu bergulir dengan cepat. Tak terasa kedudukan Sang Hyang Chandra di gelapnya langit malam telah berakhir dengan diiringi kemunculan Sang Hyang Surya yang terbit dari sebelah timur. Pagi itu di bawah siraman cahaya fajar persembahan dari Sang Hyang Surya, nampak lurah desa dan para penduduk berkumpul di jalan guna mengantar kepergian Arya Binangun serta rombongannya. Hingga di mana seorang penduduk yang menyarankan 2 kuda untuk rombongan Arya Binangun. "Maha Guru, cuma ini yang bisa kami sediakan, Maha Guru. Tolong selamatkan anak-anak kami," ucap lurah desa kepada Arya Binangun. Arya Binangun tersenyum mendengarnya. "Terima kasih Ki Buyut," ucap Arya Binangun pertanda pemuda itu mau menerima pemberian dari penduduk desa. "Seharusnya kami yang harus berterima kasih, Maha Guru. Maha Guru mau membantu kami. Anak-anak kami adalah masa depan kami." "Percayalah Ki Buyut, mereka akan pulang dengan selamat," ucap Arya Binangun bermaksud menghibur lurah dan para warga. Hingga di mana rombongan beranggotakan sekitar 50 orang itu berangkat menuju ke arah selatan. Setelah menempuh jarak sekitar 7.000 tombak dari desa mereka, tiba-tiba di mana Birandra melihat rombongan gagak berkemah, yang menandakan perpisahan antara mereka harus terjadi. Nampak Arupilo menyelimuti tempat itu. Rinjani memeluk erat Laila, pertanda mereka harus berpisah. Nampak juga 9 pendekar dari Daha yang seolah tak rela berpisah dengan Birandra serta Argasena dan Balapati. "Kang Mas, jaga dirimu baik-baik ya," ucap Pitaloka kepada Arya Binangun. Arya Binangun hanya tersenyum mendengarnya. "Pitaloka, lakukan tugasmu. Setelah itu, kamu bisa datang membantuku," ucap Arya Binangun yang dijawab anggukan oleh gadis itu. Hingga di mana ia beserta saudaranya yang berjalan meninggalkan tempat itu. Disusul Zainab bersama Humairo yang datang menghampiri Arya Binangun. "Tuan, jaga diri baik-baik ya." "Baik Zainab, kalian juga jaga diri baik-baik." Pagi itu Arya Binangun mengantar kepergian mereka dengan doa. Disusul pemuda itu yang kembali menghardi kudanya bermaksud melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan guna mengejar rombongan gagak dari Mataram.